Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini kita akan membahas sebuah mouse gaming lagi yang menggunakan sensor PixArt PMW 3395 lagi nih. Dan kali ini mouse-nya dari brand VGN. Jadi seperti apa kira-kira mouse dari brand VGN ini? Mari kita lihat terus videonya sampai selesai. Ini dia produknya, yaitu dari VGN dengan tipe Dragonfly F1 series, yang mana untuk F1 series ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe F1, lalu ada F1 Pro, F1 Pro Max, dan juga F1 Mobile. Dan untuk yang aku pegang di sini, ini adalah tipe yang paling tertinggi, alias di sini F1 Pro Max-nya, dengan fitur-fitur yang paling lengkap dari seluruh series Dragonfly F1. Dan nanti di akhir pun aku juga akan membandingkannya sedikit dengan mouse di harga yang sama, yaitu Vortex series Inno X2 yang sudah 4K atau 8K polling rate. Tuh. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lihat apa kira-kira isi dari box Dragonfly F1 Pro Max yang satu ini. Dan tentu saja kita mendapatkan mouse-nya di sini. Di sini mouse-nya berwarna hitam, namun untuk Dragonfly F1 series ini dia menyediakan dua warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Lalu selain mendapatkan mouse-nya, di sini kita juga mendapatkan sebuah USB Type-C cable to USB Type-A cable yang sudah braided dan juga sudah flexible cord ya. Jadi di sini sudah sangatlah bagus untuk kita gunakan dalam mode wired-nya. Lalu di sini kita juga mendapatkan sebuah adapter, yaitu USB Type-C female to USB Type-A female untuk kita gunakan, dan juga kita juga mendapatkan 2.4 GHz dongle-nya di sini. Dan adapter yang tadi itu bisa kita gunakan untuk menyambungkan dongle kita ke kabel USB Type-C. Lalu di sini kita juga mendapatkan dua aksesoris, yaitu sebuah grip tape dengan desain yang menurutku cukup menarik nih, dengan liverynya khas VGN sendiri. Lalu di sini kita juga mendapatkan mousefit yang berbahankan PTFE yang bisa kita pasang ke mouse kita juga. Lalu tentunya di sini kita juga mendapatkan produk warranty certificate dan juga sebuah buku manual dari Dragonfly F1 Pro Max series ini. Oke, langsung kita bahas saja mouse-nya di sini. Ini adalah Dragonfly F1 Pro Max, dan ini yang berwarnakan hitam ya. Sekali lagi, kalau kita lihat dari bentuknya secara langsung, di sini bentuknya menurutku sangatlah simple dan cukup straightforward ya dari desainnya. Di sini dia menggunakan desain yang ambidextrous alias simetris di bagian kanan dan kirinya. Lalu layout tombolnya pun tidak begitu ada hal yang istimewa ya. Di sini layout tombolnya standar saja, dengan tambahan dua tombol makro di bagian kiri di tempat jempol kita menumpu. Lalu untuk finishingnya sendiri, di sini finishingnya menggunakan black matte, yang mana matte-nya itu menurutku cukup aku suka ya. Walaupun di sini black matte-nya sedikit lebih mudah meninggalkan sidik jari atau bekas minyak di tangan kita, namun dapat kita hilangkan dengan sangat mudah, tidak yang sangat susah untuk dibersihkan. Oke, memang dapat dilihat ya di sini untuk konektivitasnya memang tidak ada konektivitas Bluetooth. Di sini hanya menyediakan konektivitas 2,4 GHz dongle dan juga konektivitas wired saja. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, di sini dia menggunakan switch dari Kyle Golden Black Mamba. Lalu tentu saja sensornya di sini menggunakan PAW3395. Dan yang istimewa di sini dia juga menggunakan mainboard chip dari Nordic, yaitu 52840, yang mana untuk chip Nordic ini terakhir kali aku lihat itu ada di brand Lamzu, yaitu ada di jajaran mouse-nya Lamzu itu yang pernah aku review juga. Itu juga menggunakan mainboard chip dari Nordic ini, dan memang mainboard Nordic ini memang sudah sangat terkenal ya akan kebagusannya di dunia mouse gaming. Lalu di sini pun juga sudah support dengan kapabilitas polling rate 4K, walaupun memang kita harus mendapatkannya dengan dongle tambahan lagi. Jadi jika kalian hanya menggunakan dongle 2,4 GHz-nya saja, polling hertz yang didapatkan itu hanyalah 1000 Hz saja atau 1K saja. Lalu untuk beratnya sendiri,
Untuk seri Pro Max yang ini beratnya ini mencapai 55 gram dan menurutku itu masih cukup ultraweight ya, masih cukup sangatlah ringan. Sebuah mouse dengan berat 55 gram itu menurutku sudah cukup bagus dan menurutku sudah cukup pas lah beratnya di situ. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Namun kalau kalian memang ingin lebih ringan lagi, bisa mencoba Dragonfly F1 series yang bukan Pro Max. Itu untuk spesifikasi teknisnya dan langsung kita lihat saja dari pengalaman pemakaiannya ya untuk Dragonfly F1 Pro Max ini. Secara grip dan secara feel di tangan menurutku Dragonfly Pro Max ini sudah sangatlah nyaman dan aman untuk dipakai secara jangka lama. Memang concernku itu hanya ada di bagian finishingnya saja, yang mana finishingnya matte-nya ini sangat mudah menempel dengan minyak yang ada di tangan kita, namun itu masih mudah untuk diatasi ya, solusinya masih sangatlah gampang. Lalu kalau kita lihat dari ukuran mouse ini dengan panjang 121 mm dan juga lebar 63 mm dan tinggi ham 37 mm, ini menurutku dia memberikan grip feeling yang menurutku sudah cukup pas. Jadi di sini kalau aku yang notice itu panjangnya ini sangatlah cocok untuk palm grip ya. Memang di sini tidak terlalu besar dan hamnya ini tidak terlalu tinggi. Dan menurutku juga ini akan sangat-sangat cocok dengan posisi claw grip di tangan kalian yang tidak terlalu besar. Ya walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan mouse ini dengan mouse lainnya, secara standar size ini menurutku hampir mirip-mirip juga dengan mouse lainnya. Namun memang penggunaan claw grip di sini menurutku itu adalah posisi yang paling pas untuk mouse Dragonfly F1 Pro Max 1 ini. Lalu untuk secara performa gamingnya dan performa sensor dan performa chip yang digunakannya, menurutku di sini performanya sudah sangat baik. Pixart PAV395 memang sebuah sensor yang sudah sangat banyak dipakai oleh berbagai mouse gaming di saat ini ya. Jadi memang itu sensor memang sudah sangatlah bagus reputasinya, dan memang ketepatan spesifikasi dari Pixar 3395 terhadap akurasinya itu menurutku sudah sangatlah bagus. Jadi tadi saat aku coba bermain game di Counter Strike 2, akurasinya pun bagus, lalu performanya pun juga tidak ada latency sama sekali dengan koneksi 2,4 GHz-nya, dan menurutku pengimplementasian Pixar 3395 di mouse ini tidak ada flaws sama sekali dan memang sudah sangatlah bagus. Dan aku cukup dikagumkan dengan kualitas softwarenya. Sekali lagi, dia ini menggunakan software dari VGN Hub, software yang sama untuk produk-produk VGN lainnya, seperti misal keyboard yang kemarin sempat aku review juga, yaitu ATK68. VGN Hub tersebut menurutku mempunyai software, mempunyai user interface yang sangatlah bagus untuk sebuah software mouse ataupun software keyboard lainnya seperti itu. Dan untuk harganya sendiri, VGN Dragonfly F1 Pro Max 1 ini dijual di harga 795.000 untuk versi yang tanpa dongle 4K, dan jika kalian membelinya dengan dongle 4K maka harganya ada di angka 999.000 atau Rp1.000.000 kembali Rp1.000. Dan memang kalau kita membandingkan dengan Vortex Series Inno X2, kalau kita menghitung termasuk dongle 4K-nya alias dengan Inno X2 yang versi terbaru yang sudah 4K 8K itu, Inno X2 ini dijual lebih murah 100.000, yaitu ada di angka 899 saja, dan itu sudah lengkap. Kalian bisa langsung menggunakan fitur 4K-nya dan juga fitur 8K-nya dalam mode kabel. Tapi memang ada beberapa hal yang memang tidak diberikan oleh Vortex Series Inno X2, seperti salah satu contohnya chipset Nordic yang digunakan di Dragonfly yang satu ini. Memang di sini Vortex Series tidak menuliskan chipset apa yang dipakai, dia hanya menuliskan sensornya saja, yaitu Pixar 3395, yang mana memang kedua mouse ini sama-sama menggunakan Pixar 3395. Namun memang tadi saat aku gunakan berdampingan, jadi saling bergantian gitu antara dua mouse ini, Dragonfly memang bisa memberikan akurasi dan ketepatan yang lebih baik dalam bermain game, tentunya di game first person shooter ya. Itu kalau kalian yang memang
punya pengalaman gaming kompetitif, menurutku kalau kalian mencoba dari Dragonfly F1 ini, menurutku kalian bisa merasakannya sendiri sih ya, walaupun tidak begitu jauh gitu. Jadi kalau memang kalian memang sudah ahli dalam bermain game, kalian pasti sih menggunakan Ino X2 juga tetap bakal jago-jago aja seperti itu. Namun memang di sini Ino X2 juga memberikan nilai yang lebih baik ya, yaitu dari konektivitasnya, yaitu di sini sudah ada konektivitas Bluetooth sampai 3 device. Jadi di sini kalian bisa menggunakan konektivitas Bluetooth, jadi kalian bisa gunakan sebagai ya work office lah ya. Misal kalian punya komputer dan juga sebuah laptop yang kalian pakai secara bersamaan, kalian bisa berpindah-pindah dengan sangatlah mudah. Seperti itu. Berbeda memang dengan Dragonfly, ini memang meranahnya itu memang larinya ke gaming only ya, jadi dia tidak memberikan fitur Bluetooth. Dan karena adanya fitur Bluetooth itu juga menurutku Vortex Series ini lebih berat 5 gram saja. Jadi Vortex Series ini ada di angka 59 gram sampai 60 gram gitu. Kalau dibandingkan dengan Dragonfly F1 Series Pro Max ini yang ada di angka 55 gram atau 54 gram,9 lah, seperti itu. Jadi kalau memang kalian prefer dengan mouse yang lebih ringan di angka 55 gram, menurutku Dragonfly Max ini, Pro Max ini bisa menjadi sebuah pilihan. Dan tentu saja jika kalian tidak membutuhkan Bluetooth-nya juga, Dragonfly Pro Max ini menurutku bisa memberikan spesifikasi yang lebih baik. Oke, kira-kira itu saja pembahasan singkat dari Dragonfly F1 Series Pro Max, dan juga sudah tadi kita bandingkan dengan sedikit Vortex Series Ino X2 di sini. Emang ada ini dua pilihan harga yang menarik ya. Di harganya ini mirip-mirip, namun Ino X2 ini fiturnya lebih lengkap dan harganya lebih murah. Namun di sini untuk F1 Pro Max dia memberikan fitur yang lebih bagus secara kelas spesifikasinya, tapi memang tidak selengkap itu juga dengan harga yang sedikit lebih mahal. Kira-kira kalian akan memilih yang mana? Apakah tetap dengan Vortex Series Ino X2 atau mungkin akan mencoba mouse yang baru ini, yaitu VCN Dragonfly F1 Pro Max? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang mouse-mouse ini, atau mungkin kalian punya rekomendasi mouse gaming lain di pasaran harga yang sama. Bisa tuliskan juga komentar kalian di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel kita, Free Gaming Store Channel, untuk melihat video-video menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.